Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila, NIM 18042138 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan 3, yaitu yang pertama definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua itu adalah sistem kepegawaian di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Aparatur negeri sipil yang selanjutnya disingkat oleh ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN yang merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya diangkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Nah, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, lanjut, bagaimana dengan menggunakan kriteria yang bersifat material, mencermati hubungan antara pegawai negeri dan dengan memberikan pengertian pegawai negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai negeri sipil menurut Kamus Bahasa Indonesia, pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan dan sebagainya. Nah, sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi, pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Oke, lanjut kita masuk ke fungsi. Tugas dan fungsi pegawai aparatur sipil negara diarahkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Nah, rumusan kedudukan pegawai aparatur sipil negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan larangan serta sanksi administratif yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri disiplin pegawai negeri sipil. Oke, lanjut kita masuk ke jenis. Jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah separate personal system. Nah, pada separate personal system ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari ia menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai tersebut. Pegawai ini tidak dapat dipindahkan atau ditransfer ke daerah lainnya. Nah, pemerintahan pusat hanya berwenang untuk mengatur pegawai-pegawai yang berada di lingkungannya saja. Hal ini menjadikan pegawai daerah hanya dapat berkarir di daerahnya saja. Begitu pula dengan pegawai pusat hanya berkarir di pemerintahan pusat, sehingga pegawai tersebut akan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nah, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur pegawainya sendiri mendorong pemerintahan daerah tersebut untuk memprioritaskan penduduknya setempat untuk menjadi pegawai di daerahnya. Nah, di sisi lain dapat menimbulkan keterikatan moral bagi penduduk untuk pegawai di daerahnya.
Nah, dibandingkan bila ia bekerja di daerah lain, bisa jadi ia dapat terhambat karirnya karena biasanya pemerintahan daerah akan memprioritaskan penduduk asli dibandingkan penduduk pendatang. Gejala ini pada waktu peralihan sistem pemerintahan dari dekonsentrasi dan desentralisasi secara penuh. Nah, di sini sebenarnya personal system mempunyai keuntungan dan kelemahan. Nah, yang keuntungannya, yang pertama adanya loyalitas dan kinerja yang efektif. Nah, yang kedua adanya prioritas bagi penduduk setempat menjadi pegawai dan adanya keterikatan moral. Nah, yang ketiga adanya kontrol yang kuat di pemerintahan daerah. Nah, yang keempat relatif lebih ekonomis karena kompetensi gaji bersifat lokal. Nah, kelemahannya itu sendiri, yang pertama itu adalah sulit bagi pemerintah daerah kecil untuk merekrut profesional. Nah, yang kedua hanya feasible untuk kota-kota besar saja. Lanjut kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu Unified Personal System. Pada Unified Personal System, semua urusan kepegawaian dari suatu negara untuk semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh keperluan tersebut. Nah, dalam hal ini kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai dilakukan oleh suatu badan. Dari jenis kedua ini juga mempunyai keuntungan dan kelemahan. Nah, yang keuntungannya, yang pertama itu adanya komisi mengatur pegawai secara nasional. Nah, yang kedua membantu pemda-pemda kecil untuk memperoleh pegawai profesional. Yang ketiga mengurangi kemungkinan favoritisme dan nepotisme. Nah, yang keempat mutasi tanpa merusak karir. Nah, yang kelima adanya perlindungan dari perlakuan sewenang-wenangnya. Nah, yang keenam adanya training sebelum dan sesudah menjadi pegawai. Nah, yang ketujuh pengawasan pusat tidak mengurangi kewenangan pemerintahan daerah. Nah, kelemahannya tersebut, yang pertama perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dan komisi. Nah, yang kedua kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian, dan aturan-aturan kedisiplinan. Nah, yang ketiga kemungkinan fiksi antara pegawai. Yang keempat, sulitnya merekrut profesional karena keterbatasan karir. Nah, yang kelima, terbatasnya dana training. Nah, yang keenam itu campur tangan politik terhadap komisi kepegawaian. Masuk ke jenis yang terakhir, yaitu interacted personal system. Itu semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintahan pusat. Semua pegawai tersebut milik pusat. Nah, Indonesia lebih mendekati integrated, tetapi ada suatu badan cocok untuk dekonsentrasi. Nah, jenis ketiga ini juga mempunyai keuntungan dan kelemahan. Nah, yang keuntungannya yaitu yang pertama adanya kesamaan dalam kondisi kepegawaian. Nah, yang kedua adanya rekrutmen secara nasional. Nah, yang ketiga karir yang luas dan adanya pegawai profesional. Nah, yang keempat integritas nasional, estimasi manpower planning dan training secara nasional. Nah, yang kelima itu pemanfaatan pegawai secara optimal dan uniformalitas peraturan kepegawaian. Nah, yang keenam adanya supply pegawai profesional dan pusat untuk pembangunan. Nah, di sini juga punya kelemahan, yaitu yang pertama sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai Pemda sesuai kualifikasi. Nah, yang kedua pengangkatan pegawai daerah oleh pusat menimbulkan konflik dengan pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga cenderung untuk memenuhi kepentingan pusat. Nah, yang keempat loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat daripada pemerintahan daerah.
Nah, yang kelima, sering menimbulkan keterlambatan-keterlambatan yang kurang adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem kepegawaian di Indonesia. Sistem kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lebih lanjut ditegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetisi dan kualifikasi yang memiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan ASN perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karir, namun lebih dititik beratkan pada sistem prestasi kerja dengan maksud memberikan peluang bagi ASN yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan kompetitif secara sehat, serta akan diperoleh penilaian yang objektif terhadap kompetisi pegawai. Nah, sementara itu, sistem pembinaan karir yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sistem pembinaan karir tertutup dalam arti negara mengatur pengelolaan kepegawaian sehingga perpindahan ASN dari suatu kementerian atau lembaga atau provinsi atau kabupaten ataupun kota yang satu ke kementerian atau lembaga atau provinsi atau kabupaten ataupun kota yang lain atau sebaliknya. Nah, terutama untuk menduduki jabatan yang bersifat manajerial sangat dikemungkinkan dan manajemen ASN ini merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, pegawai ASN ini melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Selain itu, pegawai ASN ini juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Nah, pelanggaran pegawai ASN ini menjadi anggota ataupun pengurus partai politik yang dimaksud untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pegawai negeri serta dapat memusatkan perhatian, pemikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, pegawai ASN yang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik harus dihentikan sebagai pegawai ASN, baik dilakukan dengan hormat ataupun tidak hormat. Lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN ini merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh penjabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat oleh PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, selain pegawai negeri, ada pula pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat oleh PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sedangkan pejabat pembina kepegawaian ini juga merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan yang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak yang salah. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.